Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Khansa Marsa selaku perwakilan kelompok 8 Program Studi Sastra Arab Mata Kuliah Kebudayaan Sunda, yang mana dalam kesempatan ini akan memaparkan gagasan kreatif yang telah disusun oleh kelompok kami dengan judul Pelestarian Objek Kebudayaan melalui pemanfaatan wayang golek di Kabupaten Purwakarta. Seni dan budaya memiliki hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lain, karena pada setiap seni terkandung suatu kebudayaan yang khas. Begitu juga sebaliknya, setiap kebudayaan pasti memiliki nilai seni yang dapat menggambarkan suatu kebudayaan dengan indah dan bernilai. Di samping memiliki nilai estetika, seni dapat dijadikan pula sebagai sarana penggambaran realitas sosial yang terjadi di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat dapat dengan mudah tertarik dan terpengaruh dengan konten kebudayaan yang dibalut seni tersebut. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi, kesenian-kesenian yang tumbuh dan berkembang di masyarakat perlahan mulai menurun eksistensinya dan tergantikan oleh kebudayaan modern. Salah satu kesenian yang mengalami kemunduran adalah wayang golek yang berasal dari kebudayaan Sunda. Dahulu, wayang digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Namun seiring perjalanannya, wayang digunakan sebagai hiburan oleh masyarakat setempat, terkhusus di wilayah Jawa Barat. Wayang golek sempat eksis sekitar abad ke-19 Masehi dan disukai oleh berbagai macam lapis masyarakat dari berbagai kalangan dan usia. Namun, dewasa ini eksistensinya mulai meredup yang disebabkan oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Lalu bagaimanakah kesenian wayang golek di zaman sekarang? Di beberapa daerah di Indonesia, kesenian tradisional seperti tari-tarian dan musik juga digunakan dalam upacara adat, seperti upacara pernikahan atau upacara kematian. Kesenian tradisional di Indonesia juga memperlihatkan keunikan dan kekayaan seni rupa, arsitektur, dan kerajinan tangan. Ada banyak kesenian tradisional di Indonesia yang telah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO, salah satunya yaitu wayang golek. Wayang golek adalah kesenian tradisional seni adiluhung yang berasal dari Jawa Barat. Kesenian ini merupakan gabungan dari berbagai bentuk karya seni, yaitu seni ukir, seni tutur, seni peran, dan seni pertunjukan. Penyebaran wayang golek tersebar luas di Cirebon, di sebelah timur, hingga wilayah Banten di sebelah barat. Bahkan di daerah Jawa Tengah yang berbatasan dengan Jawa Barat sering juga dipentaskan pertunjukan wayang golek. Kesenian wayang golek mengalami kemunduran yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah teknologi yang semakin maju, regenerasi dalang yang sulit, harganya yang sangat mahal, dan pengrajin wayang golek yang kian berkurang. Mengenai kemunduran wayang golek yang bahkan hampir punah ini, seharusnya ada upaya melindungi kesenian tradisional wayang golek agar tidak punah, untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan kesenian tradisional ini kepada generasi muda, karena selain sebagai pertunjukan dan hiburan, kesenian wayang golek juga memberikan pesan moral melalui cerita dalam pertunjukan wayang golek. Dengan demikian, wayang golek bukan hanya sebagai bentuk hiburan semata, tetapi juga sebagai ekspresi identitas budaya, kearifan lokal, nilai-nilai spiritual dan magis, serta kekayaan seni rupa, arsitektur, dan kerajinan tangan. Oleh karena itu, kesenian tradisional ini sangat penting untuk dijaga dan dilestarikan agar tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari identitas budaya Indonesia. Adapun kelompok kami telah menyusun rancangan solusi pengelolaan kebudayaan wayang golek. Yang pertama adalah upaya perlindungan, yang mana adanya pelaksanaan study tour untuk mengunjungi museum wayang golek, memfasilitasi rumah produksi wayang golek, dan memfasilitasi ruang publik untuk pertunjukan wayang golek. Lalu yang kedua adalah upaya pengembangan, yang mana mengenalkan wayang golek melalui ekstrakurikuler dan peran pemerintah melalui kebijakan. Lalu yang ketiga adalah upaya pemanfaatan, yang menjadikan wayang golek sebagai mata pencaharian, lalu menggelar festival event wayang golek untuk menjadikannya cuan, dan memanfaatkan wayang golek sebagai sarana edukasi. Lalu yang keempat adalah upaya pembinaan, yang mana membina pemuda-pemudi untuk menjadi dalang muda atau pengrajin wayang dalam kesenian wayang golek, sehingga kesenian wayang golek memiliki pionir muda agar tetap berjalan. Lalu upaya sertifikasi dalang, wayang golek, dan pengrajin wayang golek sebagai bagian dari sumber daya manusia kebudayaan. Dan yang ketiga, memaksimalkan lembaga kebudayaan setempat sebagai pembina utama kebudayaan-kebudayaan daerah, salah satunya wayang golek. Selanjutnya yaitu realisasi pengembangan wayang golek.
Untuk merealisasikan pengembangan wayang golek, kami memilih solusi pemanfaatan. Pada solusi pemanfaatan yang sudah disebutkan sebelumnya ada 3, yaitu menjadikan wayang golek sebagai mata pencaharian, menggelar festival wayang golek, dan memanfaatkan wayang golek sebagai sarana edukasi. Dari 3 pemanfaatan tersebut, kami memilih untuk menggelar festival wayang golek. Masa pandemi telah usai, industri hiburan kembali bergerak mengadakan konser. Terlihat di tahun ini sangat banyak artis dalam maupun luar negeri yang mengadakan konser. Tapi sayangnya, ini hanya terjadi di hiburan modern saja. Jarang sekali diadakan secara khusus event untuk hiburan tradisional. Oleh karena itu, realisasi festival event wayang golek sebagai wujud pelestarian bisa dijadikan jalan keluar. Dalam realisasi ini dibutuhkan kerjasama antara panitia pelaksana dengan pemerintah desa setempat agar bisa berjalan dengan lancar. Dan yang dinilai paling krusial adalah mengenai dana bisa didapatkan dari dana bantuan kampus, sponsor, atau penjualan tiket. Selain dari bentuk promosi warisan budaya, festival event wayang golek ini juga bisa menghasilkan keuntungan material yang bisa dijadikan sumber penghasilan atau dana donasi. Namun yang menjadi hambatan ialah masyarakat yang kurang tertarik terhadap kesenian wayang golek sehingga dalam penjualan tiket diprediksi tidak 100% efektif. Adapun kelompok kami telah menyusun rumusan gagasan berciri SMART, yakni pertama, spesifik, yaitu masyarakat Kabupaten Purwakarta dapat melestarikan kembali kesenian wayang golek dengan adanya festival wayang golek yang telah diadakan. Lalu measurable, yakni terbuka bagi seluruh masyarakat Kabupaten Purwakarta dari kalangan anak-anak, orang dewasa hingga lanjut usia. Lalu yang ketiga, acceptable, dengan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat, serta memanfaatkan dana dari kampus, sponsor, dan penjualan tiket akan memudahkan proses pelaksanaan festival wayang golek tersebut. Lalu realistik, yakni kesenian wayang golek di Kabupaten Purwakarta mengalami kemunduran karena kurangnya minat masyarakat terhadap kesenian tersebut yang disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya jarangnya pagelaran wayang golek di daerah tersebut. Lalu time bound, yakni festival wayang golek diadakan 1 hari penuh. Berdasarkan rincian tersebut, maka gagasan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut, yakni mengadakan festival wayang golek selama 1 hari di Kabupaten Purwakarta yang terbuka bagi seluruh masyarakatnya dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat agar meningkatkan kembali minat masyarakat terhadap kebudayaan Sunda, terkhusus wayang golek. Adapun beberapa faktor dan langkah yang diperhitungkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan proposal kegiatan atau pencarian sponsor acara atau media partner, menyusun indikator-indikator keberhasilan acara dan memperhitungkan total biaya yang dikeluarkan, lalu memprediksi kendala atau hambatan acara serta solusi yang diberikan, lalu yang terakhir memutuskan waktu dan tempat acara diselenggarakan, menyusun susunan acara, serta menghitung jumlah panitia yang dibutuhkan. Berikut adalah rincian rumusan gagasan pagelaran event wayang golek dalam bentuk festival wayang golek. Yang pertama ada sasaran kegiatan yakni seluruh kalangan dan usia masyarakat Kabupaten Purwakarta. Lalu indikator keberhasilannya, masyarakat bisa mengenal dan ikut melestarikan wayang golek sebagai budaya warisan bangsa. Lalu kendala dan hambatan berupa kurang tertariknya masyarakat mengenai hiburan tradisional dan minimnya dana. Lalu bantuan dan tindakan yang akan dilakukan adalah mencari sponsorship dan melakukan danusan untuk membantu dana. Dari kami, seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi, kesenian-kesenian yang tumbuh dan berkembang di masyarakat perlahan mulai turun eksistensinya dan tergantikan oleh kebudayaan modern. Salah satu kesenian yang mengalami kemunduran adalah wayang golek yang berasal dari kebudayaan Sunda. Mengenai kemunduran wayang golek yang bahkan hampir punah ini, seharusnya ada upaya untuk melindungi kesenian tradisional wayang golek agar tidak punah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam hal ini, kami memberikan rancangan solusi pengelolaan kebudayaan wayang golek dengan menggelar festival event wayang golek. Dengan diadakannya festival ini, diharapkan masyarakat bisa mengenal dan ikut melestarikan wayang golek sebagai budaya warisan bangsa. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.